Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Mas Huri Dika Adi Saputro dengan nomor induk mahasiswa 22032504. Saya menempuh pendidikan di Universitas Setia Malang, program D3 Perkamedis dan Informasi Kesehatan, kelas reguler 2 semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem digestif atau sistem pencernaan untuk memenuhi tugas kuliah saya yang dibimbing oleh dosen Bapak Hendri Didiarto, Eskep NS MPD. Langsung kita ke materinya ya. Apa itu sistem digestif? Ada yang tahu? Ya, sistem digestif merupakan sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Pintu masuknya zat-zat nutrisi, vitamin, mineral, dan cairan ke dalam tubuh. Tempat bagi protein, lemak, dan karbohidrat dipecah dalam bagian yang lebih sederhana agar bisa diserap. Anatomi sistem pencernaan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada saluran pencernaan antara lain rongga mulut, faring, esofagus, gaster atau lambung, intestinum tenue atau usus halus, kolon atau usus besar, rektum, dan anus. Yang kedua ada organ tambahan atau aksesoris antara lain gigi, lidah, kelenjar ludah, kandung empedu, pankreas, dan hati. Oke, kita mulai dari saluran pencernaan ya. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Mulut atau rongga mulut merupakan pintu masuk dari traktus gastrointestinal. Tempat permulaan bagi proses digestif mekanis yaitu dengan cara mengunyah dan juga proses digestif kimiawi melalui enzim yang terdapat dalam saliva. Fungsi mulut yang pertama jalur bagi keluar masuknya udara. Yang kedua menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga berperan penting dalam menunjang aktivitas bicara. Untuk berikutnya ada faring. Faring adalah kantung fibromuskuler yang terbentuk seperti corong yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah. Struktur faring terdiri dari lapisan mukosa, lapisan fibrosa, dan lapisan muskular. Faring terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring, yang kedua ada orofaring, yang ketiga ada laryngofaring. Faring berfungsi yang pertama sebagai sistem pernapasan, sistem pencernaan, juga dalam proses berbicara. Yang kedua sebagai penyaring, pengatur tekanan, juga bisa pengatur kelembapan udara yang masuk. Yang ketiga sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan dalam sistem pencernaan. Yang keempat mengatur tekanan udara antara lingkungan dan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Untuk berikutnya ada esofagus. Esofagus diartikan sebagai organ pencernaan yang memiliki bentuk seperti tabung berotot, di mana fungsi esofagus ini membawa makanan dari mulut ke lambung. Ukuran panjang esofagus orang dewasa mencapai 23-25 cm dengan lebar 2 cm. Struktur esofagus tersusun atas 4 lapisan dinding, yaitu lapisan serosa, lapisan otot, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa. Esofagus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada bagian superior, yang kedua bagian tengah, yang ketiga bagian inferior. Apa itu fungsi esofagus? Fungsi utama esofagus atau kerongkongan adalah membawa makanan, cairan, dan udara liur dari mulut ke hati. Dalam esofagus terjadi proses penggulungan makanan dengan bantuan gerak peristaltik. Untuk berikutnya ada lambung. Gaster merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di intraabdominal. Kapasitas normal lambung adalah 1-2 liter. Lapisan gaster terdiri dari tunika mukosa, tunika submukosa, tunika muscularis, dan tunika serosa. Bagian-bagian dari lambung yang pertama ada bagian kardiaka, yang kedua ada fundus gastricum, yang ketiga ada corpus gastricum, yang keempat ada bagian pylori.
Fungsi dari lambung adalah sebagai penyimpanan makanan sampai dapat diproses di dalam lambung, pencampuran makanan dengan sekresi dari lambung sehingga membentuk kimus atau seperti bubur, pengosongan kimus dengan lambat dari lambung pada kecepatan sesuai untuk pencernaan dan absorpsi usus halus. Untuk berikutnya ada usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang berfungsi sebagai tempat mencerna makanan dan absorpsi dari sari makanan. Panjang usus halus kurang lebih 6 meter dengan diameter 2,5 cm. Usus halus memiliki lipatan dan lipatan yang pada permukaannya terdapat banyak jonjot usus. Struktur usus halus terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan serosa, lapisan otot, lapisan submukosa, dan lapisan mukosa. Bagian-bagian usus halus yang pertama ada duodenum, yang kedua ada jejunum, yang ketiga ada ileum. Fungsi dari usus halus yang pertama menyerap nutrisi dari makanan, yang kedua memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh, yang ketiga menetralkan makanan, yang keempat membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, yang kelima berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Untuk berikutnya ada kolon atau usus besar. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dengan rektum. Menghubungkan ileum dengan rektum, panjangnya kurang lebih 1,5 meter, diameternya 6,3 cm. Kolon terdiri dari kolon ascendent, kolon transversum, kolon descendent, dan kolon sigmoid. Ini seperti ada di gambar ya. Fungsi dari kolon yang pertama menyerap nutrisi dan air dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Yang kedua mengolah sisa makanan dan minuman dengan bantuan bakteri baik di dalam usus. Yang ketiga membentuk atau mengubah tinja dari cairan menjadi padat. Yang keempat menyerat zat empedu. Yang kelima menyimpan tinja yang akan dibuang. Yang keenam membuang tinja keluar dari tubuh. Usus besar memiliki tambahan usus yang disebut umbai cacing atau appendix. Panjangnya kurang lebih 18 mm. Mengandung banyak cairan limfe. Letaknya dapat di belakang, di bawah, di depan cecum, atau dapat juga di depan atau di belakang dari ujung ileum. Untuk berikutnya ada rektum. Rektum adalah bagian dari sistem pencernaan manusia dengan panjang 10-15 cm. Letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Panjangnya berkisar 10-15 cm. Kelilingnya 15 cm pada rectosigmoid junction dan 35 cm pada bagian ampula yang terluas. Lapisan rektum yaitu mukosa, submukosa, muscularis, ada sirkuler dan longitudinal, dan lapisan serosa. Fungsi dari rektum yang pertama tempat penampungan feses, yang kedua mendorong feses untuk keluar. Yang ketiga adanya mukosa memungkinkan terjadinya penyerapan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menguntungkan pada pengobatan dengan suppositoria dan lavement nutritif. Untuk berikutnya ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan. Anus juga sering disebut dengan dubur. Ialah perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh. Terbuka atau tertutupnya anus diatur oleh otot sphincter. Fungsi anus yang pertama untuk melakukan proses defekasi. Yang kedua mengatur keluarnya feses. Yang ketiga menahan BAB di saat tertentu. Baik, kita sambung ke organ tambahan atau aksesoris ya. Yang pertama ada gigi. Makanan akan dihancurkan oleh gigi yang berjumlah 32, 16 buah pada setiap rahang. Lapisan-lapisan yang membentuk gigi adalah email, dentin, dan pulpa. Bagian-bagian gigi terdiri dari yang pertama ada mahkota gigi, bagian yang menonjol di atas gusi. Yang kedua ada akar gigi, bagian gigi yang tertanam dalam tulang rahang. Yang ketiga ada leher gigi, tempat bertemunya mahkota dan akar gigi.
Terdapat 4 jenis gigi. Yang pertama ada incisif atau disebut juga dengan gigi seri. Fungsi gigi seri adalah untuk memotong atau mengiris makanan. Yang kedua ada caninus atau gigi ini disebut juga dengan gigi taring. Fungsi gigi taring adalah untuk merobek makanan. Yang ketiga ada premolar. Gigi ini disebut juga dengan gigi geraham kecil. Fungsi gigi premolar atau geraham kecil adalah untuk merobek dan membantu mengunyah atau menggiling makanan. Yang keempat ada molar. Gigi ini disebut juga dengan gigi geraham besar. Fungsi gigi molar atau geraham besar adalah untuk mengunyah dan menggiling makanan. Untuk berikutnya ada lidah. Lidah merupakan organ aksesoris dari sistem digestif yang bentuknya oleh otot-otot skeletal dan dilapisi oleh stratified squamous epithelium. Lidah merupakan kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Bagian-bagian dari lidah, bagian depan berfungsi membantu untuk menggerakkan makanan ke segala arah saat sedang mengunyah. Yang kedua ada bagian pangkal atau dorsum berfungsi untuk mengangkat dan mendorong makanan memasuki esofagus. Yang ketiga ada frenulum, bagian lidah yang berbentuk selaput atau jaringan tipis yang menghubungkan lidah ke dasar mulut sekaligus berfungsi sebagai penyangga lidah. Yang keempat ada papila, lapisan pada permukaan lidah yang memiliki tonjolan-tonjolan. Papila-papila ini mengandung saraf dan organ pengecap. Untuk berikutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau liur adalah kelenjar yang mempunyai saluran sendiri yang berfungsi memproduksi air liur. Kelenjar ini pada manusia terdapat di bawah lidah. Produksi air ludah dapat terganggu apabila terjadi dehidrasi, panas dalam, atau disebabkan oleh suatu penyakit. Untuk berikutnya fungsi kelenjar ludah. Bagian-bagian kelenjar ludah antara lain kelenjar parotis, kelenjar submandibularis, kelenjar sublingualis, kelenjar liur minor. Fungsi kelenjar lidah yang pertama lubrikasi dan membersihkan mukosa oral, melindungi dari kekeringan dan bahan-bahan karsinogen. Yang kedua membantu pencernaan makanan melalui aktivitas enzim yang dikandungnya. Yang ketiga sebagai buffer mukosa oral terhadap bahan yang bersifat asam dan bakteri. Yang keempat, aktivitas antibakteri. Yang kelima, membantu mempertahankan integritas gigi karena saliva berperan dalam remineralisasi permukaan gigi. Membantu dalam berbicara. Yang terakhir, jumlah sekresi air ludah dapat dipakai sebagai ukuran tentang keseimbangan air dalam tubuh. Untuk selanjutnya ada kandung empedu. Kandung empedu adalah sebuah kantung berbentuk seperti buah bir yang terletak pada permukaan inferior dari hati pada garis yang memisahkan lobus kanan dan kiri yang disebut dengan fossa kandung empedu. Ukuran kandung empedu pada orang dewasa adalah 7 cm hingga 10 cm dengan kapasitas lebih kurang 30 ml. Kandung empedu menempel pada hati oleh jaringan ikat longgar yang mengandung vena dan saluran limfatik yang menghubungkan kandung empedu dengan hati. Kandung empedu dibagi menjadi 4 area anatomi. Yang pertama ada fundus, kedua korpus, ketiga infundibulum, dan terakhir ada kolum. Fungsi dari kandung empedu. Yang pertama menyimpan dan mengkonsentrasikan cairan empedu yang berasal dari hati di antara dua periode makanan. Yang kedua, berkontraksi dan mengalirkan garam empedu yang merupakan turunan kolesterol dengan stimulasi oleh kolesistokinin ke duodenum sehingga membantu proses pencernaan lemak. Untuk berikutnya ada pankreas. Pankreas merupakan suatu organ yang penting dalam tubuh manusia berkaitan dengan fungsinya yaitu mensekresikan hormon yang mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Pankreas ialah organ aksesoris di sistem pencernaan dengan dua fungsi utama yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksorin
dan menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas merupakan kelenjar yang panjangnya 12-15 cm dan lebar 4 cm yang terdapat dalam perut atas yang memanjang ke arah kiri dan bagian kepalanya nampak menempel di duodenum. Fungsi dari pankreas terbagi menjadi dua. Yang pertama sebagai organ eksorin. Di saat makanan keluar dari lambung akan menuju ke duodenum. Duodenum kemudian menghasilkan hormon kolesistokinin yang merangsang pankreas untuk mengeluarkan enzim-enzim melalui ductus pankreaticus. Enzim-enzim pencernaan dihasilkan oleh asini. Yang kedua sebagai organ endokrin. Pankreas manusia mempunyai Langerhans yang memiliki perna dalam menjalankan fungsi endokrin pankreas. Langerhans ialah kelompok sel-sel yang tersebar di seluruh pankreas yang kaya dengan pembuluh darah dan menyusun 1-2% seluruh dari massa pankreas. Langerhans terbagi atas 4 jenis sel yang setiap selnya menghasilkan hormon yang beragam dan setiap hormon memiliki fungsi yang berbeda. Untuk berikutnya ada hati. Hati adalah sebuah kelenjar terbesar dan kompleks dalam tubuh, berwarna merah kecoklatan yang mempunyai berbagai macam fungsi termasuk perannya dalam membantu pencernaan makanan dan metabolisme zat gizi dan dalam sistem pencernaan. Hati yaitu organ yang terbesar yang terletak di sebelah kanan atas rongga perut di bagian bawah diafragma. Di kedua sisi kuadran atas yang sebagai besar terdapat pada sebelah kanan. Beratnya 1.500 gram atau 2,5% dari berat badan orang dewasa normal. Hati terbagi menjadi lobus kiri dan lobus kanan yang dipisahkan oleh ligamentum falciforme. Lobus kanan hati lebih besar dari lobus kirinya dan mempunyai 3 bagian utama, yaitu lobus kanan atas, lobus caudatus, dan lobus quadratus. Fungsi dari hati. Hati merupakan pabrik bahan kimia yang melakukan lebih dari 500 ragam proses. Hati memperoleh darah dari usus melalui vena porta, dan waktu keluar dari hati, darah telah dibersihkan dari racun dan kotoran. Hati pun menyimpan beberapa vitamin dan mineral untuk digunakan oleh kita bila diperlukan. Seseorang tidak dapat hidup lebih dari 24 jam jika hatinya berhenti bekerja. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.